Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Nusaku Spesial Isra Mi'raj, dan dalam segmentasi berikut ini Mama akan menjelaskan kepada kita hikmah di balik tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Mama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Agung, Ustadz Sofyan, Habib Ahmad Alkap, Kiai Haji Halil Nafis, yang saya hormati hadirin sekalian, jamaah dari Masjid Al-Furqon. Alhamdulillah tadi Habib Ahmad Alkap sudah menyampaikan kepada kita bagaimana yang nama Isra Mi'raj. Saya menyampaikan hikmah di balik Isra Mi'raj. Kita semua tahu dalam sejarah beliau kenapa di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau begitu lelah, perjalanan yang luar biasa dengan musibah-musibah yang terus datang silih berganti. Beliau diboikot oleh musyrikin Quraisy. Istrinya, pamannya beliau Abu Thalib meninggal. Istrinya beliau Siti Khadijah meninggal dunia. Beliau berangkat ke Thaif untuk berdakwah. Dia berharap diterima oleh warga Thaif. Ternyata kita semua tahu ditolak oleh mereka. Bahkan ditimpukin batu sampai pipinya beliau berdarah, kakinya juga beliau berdarah. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah kami angkat gunung ini untuk menghancurkan mereka yang menghinamu?" Apa Rasul mengatakan? Tidak boleh. Karena ini adalah perjuangan. Saya berharap mudah-mudahan mereka beriman kepada Allah. Saya berharap minimal kalau mereka tidak beriman, anak cucu turunan mereka beriman kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Bahwa kalau ada orang menyakiti kita, jangan langsung balas dendam. Namun kesabaran yang sangat banyak dari awal perjuangan. Saya yakin kita semua tahu dalam sejarah. Beliau dihibur oleh Allah dengan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Anda lihat. Ketika beliau pergi berangkat Isra Mi'raj dengan Jibril, dengan Mikail naik buruk, mampir di Yatsrib, sembahyang 2 rakaat atas perintah Allah. Apa hikmah yang kita ambil? Bukankah dalam sejarah setahun setengah setelah Rasulullah hijrah Isra Mi'raj, beliau hijrah ke kota Madinah. Hikmahnya, kalau kita mau pindah rumah jangan langsung berendong petong, bawa kasur, bawa ember, bawa kompor. Survei dulu gitu maksudnya. Bagaimana di tempat yang baru, kira-kira betah nggak? Umat Islamnya banyak nggak? Ada sekolahan nggak? Ada pesantren nggak? Ada madrasah nggak? Ada pesantren kayak punya Kiai Nafis nggak? Beliau hebat. Pesantrennya luar biasa kalau Anda lihat tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini hikmahnya. Mengajarkan kepada kita, kalau kita akan pindah ke suatu tempat, jangan langsung pindah, survei dulu. Jangan sampai ada penyesalan. Berangkat lagi lah rombongan ini. Mereka mampir di Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang kita ambil? Kita lihat dalam sejarah. Mana benang merahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, musibah terus beruntun. Diajarkan oleh Allah, jangan menyesali musibah. Jangan hidup merasa saya paling susah. Biar walaupun kita dalam kondisi musibah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Lihatlah orang lain yang musibahnya lebih besar daripada kita. Walaupun kita terkena musibah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa lahir ketika Fir'aun membuat undang-undang kalau lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel wajib dibunuh. Anda lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Musa menyusukan bayinya sampai kenyang, sampai terlelap tidur. Dihanyutkan di sungai Nil. Lalu Anda lihat ketika Siti Asia mencari ibu yang akan menyusukan anak angkatnya,
Setiap ada ibu yang menyusukan ditolak oleh bayi Musa. Ditolak, ditolak, ditolak. Namun dengan kudrat iradah daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu kandung Musa menawarkan dirinya untuk menyusukan bayi, sekali lagi langsung beliau menyusu sampai terlelap tidur, dia kenyang. Hikmahnya apa? Nih nengoknya ke sini. Ibu-ibu yang namanya kita sayang enggak sama anak? Sayang. Pasti Pak. Yang namanya kita emak-emak rela mengorbankan apapun demi anak tercinta. Ini hikmahnya. Pak inna malusil yusra. Inna malusil yusra. Ibu siapa sih yang tidak sedih? Anaknya dihanyutkan di sungai Nil. Semua sedih. Namun Allah menyatakan, Pak inna malusil yusra. Habis kesusahan ada kemudahan. Diberikan oleh Allah anak kandungnya menyusu dengan dia. Lihat ketika Musa berusia 4 bulan. Digendong oleh ayah angkatnya, jenggot Fir'aun ditarik-tarik. Dia mikir, jangan-jangan bayi ini yang akan menghancurkan saya. Apa yang terjadi? Dia berunding dengan penasehatnya, dengan pengawalnya. Mereka bilang, kita uji bayi ini. Kalau dia pintar, calon rasul, bunuh dia. Kalau dia bodoh, bukan calon rasul, boleh diangkat anak. Diberikanlah ke depan Musa satu nampan. Yang satu isinya mainan anak, yang satu bara api yang menyala-nyala kayak arang yang buat ngebakar sate. Ketika tangan mungil Musa akan ngambil mainan, atas kudrat iradat Allah dipegang tangannya oleh Jibril, dipindahkan ke bara api. Apa hikmahnya? Mengecoh musuh diperbolehkan. Apalagi hikmahnya, bayi tiap yang dipegang langsung dimasukin ke mulutnya. Itulah kenapa Musa cadel, karena lidahnya terbakar dengan bara api. Makanya doanya dalam surat Toha 25-28. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa maksudnya? Kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, siapapun kena musibah namun bermohon kepada Allah, Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dada kami. Menghadapi apapun termasuk musibah harus dengan dada yang lapang. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana kalian menghadapinya? Wa may yu'min billah, hadapi dengan iman kepada Allah. Allah mencatat segala yang kalian lakukan. Jadi kalau kita terkena musibah, jangan berkecil hati. Semua manusia pasti kena musibah, hadapi dengan iman. Insya Allah Allah mencatat kebaikan kita. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Mamah Dede tadi, bahwa bagaimana selain Amul Huzn atau tahun kesedihan yang dialami Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, Allah juga menghadiahkan kepada kita semua yaitu salat. Lalu bagaimana implikasinya atau aplikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari saat ini dalam salat? Ustadz atau Kiai Haji Khalil Nafis insya Allah akan menyampaikan kepada kita semua di segmen ketiga nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj.